Tuh lihat kenceng banget. Tuh. Ini sampai mati rasa saya nih. Kita lagi ada di hutan Intuyut. Nah, ini adalah hutan Intuyut, di mana merupakan habitat bagi vegetasi Nerpentes ya, atau kantong semar. Intuyut itu di sini disebutnya kantong semar, ya, atau kantong semar disebut Intuyut. Intuyut itu kantong semar. Oh, emang banyak kantong semar di dalam sini, Bang? Di dalam sini banyak kantong semar, Bang? Iya. Ada beberapa jenis. Oh, nanti boleh mengenal kantong semar juga ya? Karena gini, Mas Panji, kenapa kita ngambilnya namanya Intuyut? Kita terinspirasi istilahnya karena hutan kita kan udah habis. Iya. Otomatis tanaman Intuyut ini udah mulai punah. Oh. Jadi di sini selain kita menjaga tanaman Intuyut tadi, kita juga menjaga pohon-pohon endemik. Nah, makanya kita kasih nama Taman Ekowisata Gambut Intuyut. Intuyut, Taman Ekowisata Gambut Intuyut. Oke, Bang, siap. Nanti kita lihat ya, Bang ya. Iya. Siap. Sebelum kita lihat tanaman kantong semar, teman-teman, yang merupakan tanaman yang sudah dilindungi ya. Nah, kita mau nyobain juga hasil alamnya nih, teman-teman, dari pertanian masyarakat di sini, yaitu nanas ya. Ini adalah komoditas yang unggulan di sini lah. Nanas madu. Nanasnya. Ini langsung dipetik dari alam dan ini ditanam di di atas lahan gambut, teman-teman. Ini kita coba antara nanas Subang nih di tempat saya. Ya iyalah. Yang paling yang paling terkenal di Jawa Barat sana kan nanas Subang, nanas madunya. Itu enak. Ini nanas Kalimantan, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanas ambas tuh ada nyeletuk di. Gue nggak bercanda. Ini nanas ambas lebih enak daripada nanas Subang. Om Panji mau main sama kalian. Salaman dulu dong sebelumnya. Salaman dulu ya, salaman dulu ya, salaman dulu ya. Oke, salaman dulu. Oke. Nah, jadi gini permainannya, itu simpel banget. Kalian lihat ada gambar di sini kan? Ada gambar. Ini kita lihat ada gambar kan? Gambar hilang. Ada lagi gambar. Ini lebih anehnya kayak gini, lebih anehnya kayak gini. Coba sekarang kamu gini, kepal tangannya gini. Yang satu juga kepal aja kepal. Yang kamu juga kepal. Enggak, kepel kamu nggak usah, kamu aja. Kamu berdua kepel. Ini turunin, ini turunin. Ini ke atasin. Tangan kanannya ke atas, atasin. Nah, kepel. Ini Om Panji bayangin ya, Om Panji lagi ngerokok nih. Terus abu rokoknya Om Panji simpen di sini. Nah, sekarang kita buka tangannya, buka, balikin. Ada. Ada ya? Coba lihat. Ada tuh. Lagi pohon yang jadi selain, teman-teman, kantong semar juga. Ini daunnya tuh kayak daun pandan atau daun bunga anggrek ya, hampir mirip juga. Ini ada beberapa bunga yang agak kemerahan di bagian hijaunya sini, misalnya kayak gini. Cuma dia nggak punya tutup kayak yang tadi pertama kita temuin ya. Nih Mas Bud, ini lucu banget bentuknya Mas Bud. Ini bentuknya itu mirip ulet bulu yang di bagian belakangnya sini. Nah, ini yang di sininya kantongnya. Ini kantongnya. Ini ada sungut bolong lubangnya. Nah, ini biasanya di dalam ini ada air. Jadi kalau misalkan serangga masuk ke sini dia nggak bisa keluar lagi, Mas. Lengket. Saya mau tanya sama Mas Putra, bedanya tumbuhan sama tanaman apa, Mas? Beda, tumbuhan itu adalah sesuatu yang tumbuh di bawah pohon.
bawah pohon. Ya. Seperti ini. Kalau tanaman adalah sesuatu yang ditanam. Kayak tadi. Iya. Pinter mas. Anda pinter ternyata ya. Ya saya sih pura-pura bodoh selama ini Pak. Nah ini hewan ini tumbuhan dilindungi nggak? Atau Dilindungi ya. Dilindungi ya. Kalau nggak salah dilindungi udah ya. Tidak semua jenis, tapi ada beberapa jenis ya. Nah, jadi selain habitat bagi tumbuhan-tumbuhan endemik yang eksotik kayak gini, jadi hutan ini tuh jadi juga habitat bagi reptil, burung, dengerin. Ada suara-suara burung kedengeran kan? Nah, ini indikator adanya makanan ular, burung. Jadi ini tempat layak nih bang buat kita jadiin rumah baru buat ular hasil rescuean kan kemarin tuh sama masyarakat. Jadi bang Iqbal, ular itu yang di karung itu yang bawa ular 3 isinya ular apa? Itu ular piton yang masuk ke dalam rumah warga kemudian diserahin ke kita untuk dilepasin. Oh. Ya. Jadi mau minta tolong untuk dilepasin kembali ke habitatnya. Ya. Karena prinsipalnya takut sama ular. Oke. Ini hutan cocok. Saya udah analisis tadi dari mulai kelembapan, terus juga ada banyak rongga untuk dia sembunyi, untuk jadi hiding alami, dan juga ada suara-suara burung, dan ada sempat lihat jejak-jejak monkey juga ya. Kayaknya ada monyet juga di sini ya bang. Nah itu bisa jadi makanan. Jadi ekosistemnya masih seimbang. Kita bisa lepaskan di sekitar sini. Yuk bareng sama masyarakat kita rilis satu-satu. Nggak di dalam sana. Jadi teman-teman, ini ular. Oh saya nggak gitu takut. Nggak gitu takut. Kecuali king cobra saya takut. Ini ular yang kita dapat dari serahan masyarakat. Ini konflik tadinya sama masyarakat. Oh ini ternyata jenis Piton reticulatus teman-teman atau sanca kembang. Ada beda nggak sanca sini sama sanca luar? Dari warna aja. Tapi kalau jenisnya tetap Malayo Piton reticulatus sama. Nah ini. Jadi ular ini tuh punya kekuatan lilitan yang sangat kuat dan juga rahang yang tajam ya teman-teman tuh. Jadi di rahang ini ada barisan 150 gigi. Jadi kalau misalkan sampai gigit, kemudian dia narik, itu akan bikin sobek. Nah, walaupun tidak berbisa, ular piton itu punya lilitan yang kuat. Jadi kalau misalkan kita dililit ular sebesar ini, nggak ngerti cara lepasnya, nggak ada yang bantu, terus ke leher, 5 menit kita bisa kehabisan napas dan meninggal juga tetap sama mematikannya. Cara kita untuk lihat kesehatannya dulu sebelum dilepas itu adalah kita raba dari bagian leher sini sampai ke bawah. Khawatirnya ular ini itu luka di punggung atau patah tulang, nantinya nggak bisa hidup. Jadi kita raba dulu bagian sininya, tulang punggungnya. Nah ini kita raba sampai ke ekor. Nah ini normal ya, ini aman, nangkepnya nggak diketok. Nah ini ngelepasinnya, nah ini lihat tuh. Kalau misalkan kita dililit kayak gini, ini yang bahaya nih teman-teman. Ini kalau misalkan kita tarik bagian sini, ini malah kuat, makin ditarik makin kuat. Nah inilah kebanyakan orang kalau udah dililit piton di alam, itu kebanyakan mereka akan pingsan, kehabisan napas gitu. Nah gimana cara nolongnya? Kalau misalkan ada sahabat atau teman kita atau kerabat, nauzubillah, mudah-mudahan jangan. Misalkan ini kejadian dililit dalam kondisi gini, yang harus dicari adalah bagian ekor. Bapak, ibu-ibu, jadi bagian ekor. Nah ekor ini ada kuncinya. Nah lihat nih. Jadi si ekor yang kecilnya itu dia ngunci, nyari celah untuk dia bisa ngikat kuncian. Nah kayak gini. Jadi kalau ini yang kita tarik, ini makin nyekek dia, makin kuat. Tapi kalau kunciannya yang kita lepas, yang kita tarik, ini gampang ngelepasnya. Ini kebayang nggak kalau misalkan di leher, kenceng banget. Tuh, ini sampai mati rasa saya nih, saking kencengnya. Jadi tekanannya makin lama makin kuat. Wah, tuh. Ya, makin ini kalau misalkan ke leher, kebayang nggak kita kehabisan napas dengan coba Bapak tarik dari sini, Pak. Makin kuat. Aduh, Pak, sakit, Pak. Salah, Pak. Nah, jadi yang benar gini, coba Pak, bentar. Yang benar bukan dari sini. Yang benar kita colok pakai ini gini. Nih, Pak. Colok. Terus tarik. Nah, kayak gitu. Ya, itu. Kayak lepas simpul ya? Ya, kayak lepas simpul. Pegangnya. Nggak bisa kan? Ayo. Oke, gini Pak, caranya Pak. Dari lepas dulu, lepas. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Tuh. Oh, semudah itu. Oke.
bisa lihat juga teman-teman. Jadi ada bagian yang bahaya juga dari bagian rahang, yaitu barisan gigi Aglipa sebanyak 150 baris. Jadi gigi tajam ini kita bisa lihat, ini seperti ompong ya teman-teman, tapi sejatinya ini gigi. Ada di balik gusi. Jadi kalau misalkan kita giniin, ya nih Pak, tuh lihat Pak, tajam-tajam banget kan, tuh. Nah ini taring. Ini juga sama, di atas ini juga ada taringnya, nih. Oh iya. Tuh, ini kebayang kalau misalkan sampai Gigi tangan. Oke. Nah, gimana cara pegang kepala yang benar? Yang benar itu cara pegangnya, bagian jari sini ada di sini. Dan ini neken gini. Ini aman. Itu giginya yang kayak benang pancing ya? Ya. Kayak kakak pancing ya? Kayak pancing. Tapi kalau misalkan kita pegangnya gini, ini bahaya. Yuk kita rilis bareng-bareng. Teman-teman ada yang mau pegang kepala atau ekor? Ekor aja ya. Bawangnya nih, bawangnya nih. Bawang desa nih. Kita di tempat yang agak luas. Sini aja ya. Oke, 1, 2, 3, lepas Pak. Ayo, salam lestari. Semoga lestari lagi teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pengontrol ekosistem di sini, karena ular ini fungsinya untuk alam itu banyak. Salah satunya adalah mengontrol populasi hewan lain gitu loh teman-teman. Nah ini terutama di kera Pak. Kalau misalkan ada banyak kera ekor panjang nantinya di dalam hutan ini, itu pengontrol secara alaminya itu adalah salah satunya ular piton ini. Sebenarnya di sini kalau musim kemarau mau masuk ke musim penghujan itu sering ditemuin warga ular ini, king cobra. Itu biasa sampai panjang 5-6 meter. Besar itu bro. Gini ada. Cuman inti sayangnya kan kita nggak ada edukasi buat menangkap, jadi dibunuh. Karena pada takut. Dan juga di sini ada ini. Hebatnya kita pun juga heran, bekantan. Bekantan kalau aslinya itu kan mangrove. Dari ke sini Bang. Jadi gini Bang, sebetulnya sih kalau misalkan kita ngomongin hutan ini tuh rumah mereka atau rumah kita sih sebenarnya mereka. Jadi kalau misalkan kita tangkap, edukasi nangkap ini juga keliru sebetulnya. Kalau misalkan kita ajarin masyarakat buat nangkap, nanti khawatir malah tiap ada ular apapun, hewan apapun juga ditangkap. Karena memang sejatinya kan hutan adalah rumah bagi satwa liar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan manusia ini lebih bijaksana bisa berbagi ruang dengan ular tuh takut sama kita sebetulnya. Iya, nggak usah ditangkap juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang kebanyakan terjadi tuh gini teman, kejadiannya tuh masuk ke rumah warga, itu memang cari air. Memang mereka pas musim kemarau terutama. Musim kemarau. Iya. Kan kebetulan kemarin di sini kan kebakar. Jadi keluar juga. Ya, jadi ke pemukiman. Dari ke pemukiman masuk ke rumah warga. Nah itu langsung dieksekusi Bang Wandi. Nah berarti sekarang perwakilan Abah yang lepas ya Bang? Nah benar. Stop. Oke, kita lihat dulu Bang. Ntar lihat dulu anatomi. Sama ini sehat. Yuk, tinggal kita rilis. Ini kelainan genetik tuh. Kali itu. Enggak. Ini patternnya lain. Yuk. Ada apa kutu? Bekas kutu. Oke Pak, kita lepas. Yang satu ini juga kita lepas langsung aja di sini. Karena piton tuh beda sama king cobra. Jadi kalau piton tuh dia dilepas di satu titik tuh aman. Kalau king cobra kita harus cari yang lain di. Masang ini juga. Tugas kita untuk membuat penanaman dan penghijauan di lokasi areal gambut ini udah beres teman-teman. Tadi juga kita udah melihat pohon nerpentes atau pohon kantong semar di lokasi hutan ekowisata ini, dan juga udah melakukan perilisan atau pelepas liaran 3 ekor jenis ular Piton reticulatus kembali ke habitatnya secara langsung. Oke teman-teman, kalau gitu saya Panji Petualang dan Bang Linus serta Putra mewakili tim ekspedisi Katulistiwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, Babinmas, dan juga
elemen masyarakat yang udah membantu kegiatan kita hari ini. Terima kasih, semoga alam kita lestari dan bisa memberikan manfaat untuk manusia.